Hai, kembali lagi masih di video yang berhubungan dengan metode perbaikan tanah. Jadi ini saya hanya sedikit saja melanjutkan dari yang sebelumnya tentang perbaikan tanah dengan timbunan. Jadi timbunan itu adalah salah satu perbaikan tanah yang tujuannya itu adalah untuk pre-compression, artinya menghilangkan besarnya penurunan konsolidasi di awal, sehingga target kita adalah untuk menghabiskan konsolidasi itu tercapai ke derajat konsolidasi 90%. Dan nanti akan saya jelaskan mengapa sih sebenarnya kok konsolidasinya nggak habis 100%. Jadi itu ada materi lagi di belajar das di tentang penurunan konsolidasi. Kalau nggak salah nanti di mana waktu untuk mencapai derajat konsolidasi 100% itu dibutuhkan waktu tidak hingga. Jadi sebenarnya kalau kita bicara suatu proses penurunan konsolidasi, untuk menghabiskan full penurunan itu kita tidak tahu sampai kapan, tapi yang kita prediksikan nanti itu adalah besarnya penurunan sampai ke derajat konsolidasi 90%, di mana nanti besarnya bisa kita antisipasi plus lama waktunya berapa. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Oke, lanjut dulu. Jadi tadi tentang contoh soal memang sebenarnya kalau kita nggak mengerjakan sendiri kasusnya, itu biasanya tidak akan lega di hati. Tapi nanti kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, komentar, atau apa saja yang istilahnya kita bisa sharing bersama, jangan lupa tetap sharing, tetap komen, tetap subscribe, supaya nanti kita bisa terus ada di channel ini, dan semoga channel ini tetap menjadi punya manfaat buat kalian semua. Oke, jadi sebenarnya saya akan melanjutkan. Sebenarnya kalau kita selesai merencanakan suatu timbunan di atas tanah lunak, selesai nggak sih Bu? Wah, PR-nya masih banyak lah. Tadi di awal-awal saya sudah pernah menjelaskan ya, di masalah tanah lunak, masih ingat nggak? Ada kemungkinan gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, di gambar 1, 2, 3 itu kan gambarnya tentang beberapa potensi kelongsoran yang akan terjadi. Jadi, dari mana kita bisa dapat tadi itu? Dari si analisis stabilitas. Nah, di sini saya akan memperkenalkan beberapa metode saja yang mungkin nanti bisa kalian pelajari lebih detail. Ada kok beberapa software yang direkomendasikan, saya ada sih linknya, cuma saya agak lupa ya, nanti semoga nanti pada saat saya post di YouTube, saya bisa mendapatkan link tersebut sehingga kalian bisa belajar lebih lanjut ya. Atau kalau misalkan pengen lebih lanjut lagi belajar, ya nantilah ada sessionnya. Karena sebenarnya kalau ada pelatihannya, saya nanti menyalahi ya. Biasanya yang sering mengadakan pelatihan tuh adalah Pak Go. Pak Go adalah senior geoteknik, yang dimana saya juga tetap belajar sama beliau. Pak Go itu adalah pertama kalinya saya belajar Plaksis di tahun 2010. Di sana saya pertama kali mengenal Plaksis, dimana saya tahu oh future-nya Plaksis tuh ini, kemudian berkembang menjadi Plaksis 3D dan lain-lain sebagainya. Dan Pak Go adalah seorang pribadi yang enak banget kok diajak sharing. Makasih banyak Pak Go. Mohon maaf nih saya sebut di channel YouTube saya, tapi saya benar-benar ngefans sama Pak Go karena di sanalah saya juga belajar pertama kali di expert geoteknik. Kemudian ada Pak Aksan, Kawanda, di mana saya juga banyak belajar dari beliau tentang expert geoteknik. Makasih Pak Aksan. Ngefans nggak ya sama Pak Aksan ya? Hampir di setiap sessionnya Pak Aksan saya selalu ikut. Tapi saya terakhir ikut ke Pak Aksan itu tentang pelatihan file foundation. Jadi nanti saya juga akan sharing sama teman-teman file materi apa aja sih yang dibagikan sama Pak Aksan. Jadi ini saya lanjutkan dulu ya tentang analisis stabilitas. Jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke analisis stabilitas itu kembali ke pelajaran di Mektan. Jadi kalau di Mektan tuh saya menceritakan tentang kesetimbangan lereng. Di sini tuh stabilitas tuh sebenarnya di sana kata kuncinya, bagaimana kita memiliki suatu
bentuk, yaitu baik kemiringan, intinya kita punya kemiringan, kita punya beda tinggi, biasanya itu lebih cenderung ke lereng, timbunan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita punya bidang yang miring yang nggak beraturan ini juga bisa dianalisis stabilitas. Jadi sebenarnya kalau kita belajar banyak, analisis stabilitas itu dibagi menjadi dua hal, pada lereng alami dan lereng buatan. Nah, kita lebih sekarang bagaimana kita menganalisa stabilitas pada sebuah lereng yang dibentuk dari timbunan. Jadi, asumsi bentuk keruntuhannya dia itu adalah sirkular, menggunakan metode yang biasanya ada metode Bishop, ada Wallenius, ada Janbus, Morgenstern, Price, Spencer, dan macam-macam. Mengapa sirkular? Karena dia itu sebenarnya punya titik pusat keruntuhan, dia punya jari-jari kelongsoran, dan dia punya ini. Nah, bentuk kelongsoran ini yang akan kita identifikasi sebenarnya. Oke, lanjut. Jadi ada yang lereng berhingga dan lereng tidak berhingga. Kita nantinya bisa pakai ada plane, ada block side, dan metode sirkular itu nanti ada yang namanya method of slice. Jadi sebenarnya kita itu ingin sebenarnya membagi potongan dari sebuah lereng tadi atau sebuah timbunan menjadi suatu pias-pias. Nanti kita hitung berapa momen dorongnya dan berapa momen penahannya. Jadi komponennya di sini itu yang mendorong dari tanah timbunan, mendorong ke tanah dasar. Yang menahan itu adalah si komponen tanah dasarnya itu sendiri. Nah, inilah istimewanya tanah. Jadi dia mendorong dan menahan dirinya sendiri. Ini adalah tabel di mana kita memiliki nilai safety factor berdasarkan sumber-sumber yang sudah saya kompilasi di sini, di mana nilai safety factor itu sendiri tidak bisa kita jadikan patokan, oh harusnya 1,2, oh harusnya 1,5. Sebenarnya menurut saya adalah tergantung dari beberapa kondisi yang akan terjadi nanti, di mana kita bisa mengkondisikan di kondisi lingkungan, di keadaan lerengnya, berdasarkan dari Ward dalam SNI, di dalam ini semua, atau mungkin teman-teman juga bisa melihat di SNI 8460 2017 gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa belajar banyak. Nah, program bantu yang berhubungan dengan analisa stabilitas itu ada dua hal. Sebenarnya ada limit equilibrium dan finite element. Limit equilibrium itu mengandalkan kepada kesetimbangan batas, baik itu kesetimbangan batas gaya ataupun kesetimbangan batas momen. Ada beberapa program, pertama adalah Stable, GeoStudio, Geo5, Plexis, dan Optum G+. Tapi kalau mau belajar sih awal saya sarankan menggunakan Stable saja. Sebelum kita ke Stable, atau dengan pemrograman yang lain, di perhitungan manual tuh sebenarnya kita bebas saja dalam menentukan jumlah potongan. Tapi sebenarnya ada sih caranya. Dari Hidayah dan Gracia ini, di studinya dia sudah menentukan bahwa jumlah titik potongan dan jari-jarinya dia sudah bisa tentukan, ada batasannya. Jadi meskipun kalian ada bayangan, oh letakkan di sini saja, jadi meletakkannya itu sesuai ada batasannya gitu ya. Ini adalah cara manual yang biasanya diperhitungkan. Ini saya ambil dari mahasiswa skripsi saya yang kebetulan dia menganalisis tentang dinding penahan tanah yang dia merencanakan dengan bronjong dan sebentar saya lupa, dengan geotekstil kalau saya. Oh salah, bronjong dan terasering. Jadi dia penerapannya adalah di lereng alami di mana ada bronjong dan terasering. Kemudian di sana dia merencanakan dulu bagaimana stabilitasnya. Kalau sudah, baru dia merencanakan si perbaikan tanahnya ini tadi. Saya tidak akan menjelaskan detail ini, tapi di sini di channel ini saya akan menjelaskan features yang ada di beberapa software yang saya jelaskan tadi. Stable ini programnya basicnya adalah DOS. Jadi dia masih berbentuk layar hitam putih. Tapi sebenarnya ini menurut saya yang paling enak sih dipelajari karena basicnya mau Stable, Geo5, GeoStudio maupun apa saja itu, baik limit equilibrium maupun finite,
maka dia sebenarnya harus memodelkan bentuknya yang sesuai dengan di lapangan. Nah, kebanyakan bentuk yang dimodelkan itu adalah sesuai dari kondisi awal, artinya ya kondisi dari ketinggian analisa awal dari timbunannya. Nah, di stable itu nanti saya akan adakan sendiri stable, full stable. Nah, di stable itu sebenarnya kita mencoba dengan metode Bishop atau metode Janbu. Tapi biasanya di sini saya menggunakan metode Bishop karena ya Bishop ini kan yang sebenarnya paling simple, simplified Bishop, di mana dia itu sudah disederhanakan dari segi keseimbangan gaya dan momennya. Di sini saya mencoba dalam 100 kali potongan. Boleh nggak Bu kalau lebih dari 100 kali? Boleh. Cuma kadang-kadang kala kasihan programnya kalau terlalu banyak dia bacanya ada error. Jadi dia di stable dia akan keluar bidang keruntuhan banyak, sebenarnya ada 100, tapi yang paling kritis dia keluarkan dengan gambar yang berwarna merah. Nah, dari gambar yang berwarna merah inilah kita tahu sebenarnya, kita tahu panjang kelongsorannya ya, dari kita tahu ini panjang kelongsorannya segini. Terus kedalaman kelongsorannya dari ini berapa? Itu yang paling penting. Jadi di sini nanti kita akan ketahuan dari hasil luaran outputnya. Kalau GeoStudio Slopeway juga sama, ini sudah saya minta ke mahasiswa saya untuk bisa mengidentifikasi bagaimana GeoStudio Slopeway. GeoStudio itu sebenarnya terdiri dari ada slope, ada SIP, ada sigma, ada air, ada Vedos, ada Citrans, ada temperatur. Tapi untuk sementara ini yang saya pakai baru saya explore untuk slope dan SIPway. Untuk ke sigma ini masih belum ya, saya masih berusaha untuk mencari lagi literaturnya. Kemudian sama sih sebenarnya. GeoStudio Slopeway itu tujuannya untuk mencari nilai angka keamanan dan bentuk kelongsoran. Jadi kan kelihatan ya. Ini kenapa kok saya bagi 3? Sebenarnya ini saya minta ke mahasiswa saya untuk mencari kelongsoran yang terjadi di atas, di tengah, dan di bawah. Kenapa Bu ini kok yang di tengah sampai ke bawah? Ya sebenarnya kita sudah men-trial dari segala segi bentuk. Kemungkinan yang terjadi ya kelongsorannya seperti ini, ada bagian hijau dan merah. Hijau ini yang bisa dibilang kelongsoran terbesarnya di sebelah situ. Geo5 ini saya belum punya outputnya karena sebenarnya kalau untuk ke Geo5 ini lebih cenderung ke ini ya, apa namanya, harus ada license. Sedangkan saya masih student version dan di student version ini tidak bisa langsung save pekerjaannya bentuknya seperti apa. Sehingga nanti kalau ada yang mungkin ada yang bisa berbagi Geo5, Geo5 ini bagus loh. Banyak direkomendasikan juga. Oke, Optum G+. Optum G+ ini adalah salah satu produk keluaran dari Inggris. Tapi ini keluar dari Bentley ya, karena ini bahasa Inggris. Dia juga pakai keywords. Waktu itu keyword saya hanya berlaku license-nya 1 bulan, dan di license 1 bulan ini saya bisa dapat pemodelan seperti ini. Jadi kalau di Optum G+ itu seperti ada animasi bagaimana lerengmu itu bergerak, itu saja. Plaxis ini banyak sekali sekarang sudah diterapkan di dalam dunia proyek dan studi. Cuma Plaxis ini memang karena dia finite element method, di mana finite element method itu sebenarnya ada banyak parameter yang kita harus masukkan, dan di mana dari penyelidikan laboratorium saja itu sebenarnya kurang. Sehingga kita butuh ada beberapa parameter tambahan, sehingga dalam kita menentukan parameter di Plaxis itu memang harus benar-benar kita pelajari. Apakah memang parameternya itu sesuai nggak sih dengan apa yang kita pengenkan? Apa memang kita sudah sesuai atau belum sesuai atau bagaimana? Itu adalah pertanyaan yang harusnya kita pakai nanti. Jadi sama sih sebenarnya kalau kita punya Plaxis ini semua ada, nanti ada banyak kok tutorial di Plaxis ya. Plaxis itu juga sama, ada nilai safety factor, ada bidang gelincirnya juga. Warna-warna ini sebenarnya ada sih pengertiannya dengan dia SF-nya berapa. Nah, jadi kesimpulan akhirnya nanti pada saat kita mendesain suatu perbaikan tanah dengan timbunan saja, apakah cukup? Tidak. Maka kita harus menambahkan analisa stabilitas. Tujuannya adalah nomor 1, kita dapat nilai safety faktornya.
Nomor 2, kita dapatkan bentuk kelongsorannya, kedalaman dan panjang kelongsoran. Yang nomor 3 adalah barulah kita menentukan penentuan lanjutan tentang bagaimana metode perbaikan tanahnya. Mau kita menentukan dengan cerucuk, stone column, vertical drain, geosintetik, di sanalah the keywords-nya adalah dari analisis stabilitasnya. Nah, kalau kita tidak punya analisis stabilitas, Bu, boleh nggak kita langsung merencanakan perbaikan tanah? Boleh saja. Lalu bagaimana, Bu? Ya nanti kita memodelkan. Harus dimodelkan nggak sih, Bu? Ya lebih baik sih sebenarnya. Karena kan kalau kita punya ilmu teoritis kan ada baiknya juga dengan kita ilmu pendekatan dengan kita modelkan di lapangan. Tapi jauh lebih baik lagi kalau nanti setelah kita merencanakan suatu timbunan, si soil monitoringnya itu juga sangat diperhatikan. Terutama pada komponen piezometer, inclinometernya. Jadi kita bisa mengetahui berapa penurunan per lapisannya. Jadi begitu ya, jangan lupa. Sebenarnya kalau kita bicara suatu kondisi yang ideal dalam kita melakukan perbaikan tanah, pre-compression, di mana kita memberikan pembebanan awal berupa timbunan. Apakah timbunan saja? Tidak. Timbunan itu salah satunya. Kan ada 3 cara ya dengan kita mengcompression. Ada timbunan, dewatering, sama vakum. Dan nanti akan saya jelaskan ya lagi di awal. Sedikit flashback nanti. Oke, jadi bentuk keruntuhannya mau internal stability, overall stability seperti yang tergambar ini, barulah nanti kita bisa menentukan sebenarnya penentuan lanjutannya mau kita pakai apa, geosit textile, apa cerucuk atau lain-lainnya. Itu Mas. Jadi itu adalah pertanyaan. Oke, ini adalah beberapa pengenalan software dari saya yang bisa dipelajari. Plus minusnya ada banyak sesekali. Mau pakai yang mana, Bu? Saran saya yang lebih mudah untuk pemula lebih baik coba pakai Stable aja. Stable soalnya bisa dipakai di komputer segi apapun, nggak terlalu berat. Walaupun dia DOSBox, tapi sebenarnya dia juga sangat bisa diaplikasikan di dunia lapangan. Jadi nggak ada masalah meskipun programnya jadul, old fashion. Jangan dong, tapi dia juga masih bisa diaplikasikan. Oke, sekian dulu dari saya tentang pembahasan di timbunan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat menikmati perkuliahan online. Salam sukses selalu. Bye-bye.